timnas Indonesia bakal tanding lawan Cina dan banyak kabar kurang enak nih menimpa timnas Indonesia. Karena apa? Karena banyak pemain yang nggak bakal absen nanti lawan China. Martin Paes, Marcelino Ferdinand udah pasti nggak main karena kena akumulasi kartu kuning. Sandy Walsh cedera. Karena Orat Mangun dikabarkan cedera juga. Dan yang terakhir, Eliano Reinders dipastikan nggak bakal bisa ikut nih lawan Cina dan Jepang. Karena apa? Karena harus menemani istrinya lahir. Kemungkinan anaknya baru lahir antara pertandingan antara lawan Cina sampai lawan Jepang nanti tuh. HPL-nya, hari perkiraan lahirnya ya kan. Nah ini menurut gue sih suatu kabar yang kurang enak ya bagi skuad timnas Indonesia. Karena apa ya? Karena otomatis kekuatan timnas Indonesia bakal berkurang, terutama di sisi kanan ya. Sandy Walsh absen kemungkinan, terus Eliano Reinders juga pasti absen. Berarti di sisi kanan biarpun masih ada beberapa pelapis ya, kayak Kevin Dix, masih ada Kakak Yakob Sayuri, dan juga masih ada Asnawi Mangku Alam. Berarti dengan absen 5 orang dengan total squad yang dipanggil sama PT Clever 32 orang ya, dan masuk Beckham 1, berarti otomatis sekarang kurang lebih masih sisa 28 orang yang nanti dipilih PT Clever untuk menjadi dikerucutkan jadi 23 orang untuk masuk DSP nanti lawan China dan lawan Jepang. Ya menurut gue sih ya, kekuatan Indonesia nanti pas lawan Cina nih, biarpun ada 5 orang yang absen, bakal mempengaruhi nggak sih? Bakal, tapi sedikit doang. Yang penting asal nanti Coach Patrick Kluivert bisa meracik ataupun meramu strateginya nanti pas lawan Cina nanti nih, gue sih optimis ya Indonesia bakal meraih 3 poin. Karena apa ya? Kekuatan kita terutama di lini serang, biarpun Marcelino Ferdinand absen, tapi udah ada pelapisnya nih, udah ada penggantinya yang menurut gue sih cukup oke ya. Masih ada Egy Maulana Fikri, terus juga masih ada Beckham Putra yang baru masuk di era Coach Patrick Kluivert ya kan. Ini menurut dia menjadi satu tambahan amunisi bagi Indonesia nanti untuk memberikan ataupun memperkaya khasanah taktik dari Patrick Kluivert nanti pas lawan China ya kan. Beckham Putra di musim ini bersama Persib Bandung lagi oke-okenya, bawa Persib jadi juara. Nggak musim ini doang, bahkan back to back alias 2 musim beruntun Beckham Putra membawa juara Persib Bandung. Dan musim ini performa Beckham Putra bisa dibilang stabil dan cenderung ada peningkatan dibanding musim kemarin. Karena apa ya? Beckham Putra di klubnya ini bermain bersama rekan setim yang menurut gue cukup oke loh. Ada Tyron Del Pino, ada Ciro Alves yang secara langsung ataupun nggak langsung membantu ataupun mendongkrak performa dia bermain dan visi permainan dari Beckham Putra di klubnya Persib Bandung. Dan mudah-mudahan sih performa Beckham Putra di Persib Bandung bisa menular nih ke timnas Indonesia, biar membantu timnas Indonesia meraih poin sempurna di sisa 2 laga babak kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga 2026. Lawan Cina menang tipis saja, lawan Jepang ya menang tipis juga, biarpun berat, biarpun agak mustahil menurut hitung-hitungan di atas kertas, tapi dalam sepak bola nggak ada yang nggak mungkin. Kita kembali lagi nih ke lawan Cina nanti. Yang menarik sih nanti pas lawan Cina adalah di posisi apa ya, di posisi kiper Emil Audero nih bakal menjadi sorotan. Karena apa? Bakalan memainkan laga debut perdananya bersama timnas Indonesia. Karena di match sebelumnya dia belum bisa dapat kesempatan karena Martin Paes masih dipilih menjadi kiper utama. Karena Martin Paes absen, otomatis Emil Audero kemungkinan besar bakal jadi starting line up. Ditambah lagi Misilgers kalau nggak diganggu sama cedera, karena Misilgers sudah bergabung ya bersama skuad timnas Indonesia untuk TC di Bali. Mudah-mudahan Misilgers bisa menjalani laga debutnya di GBK, karena ini yang sudah dinanti-nantikan sama para supporter pecinta sepak bola tanah air. Dan gue sih berharap Misilgers di pertandingannya nanti nih di GBK dia masuk starting line up dan bisa nunjukin nih, menebus kesalahannya pas lawan Cina di kandang Cina kemarin kan. Karena di lawan Cina kemarin ya posisi dia menjadi titik lemah bagi gol-gol dari Cina, atau 2 gol dari Cina pas lawan Indonesia di kandang Cina di tahun kemarin ya. Gue yakin sih pihak Misilgers lagi disorot nih penampilannya, karena bisa bilang agak sedikit menurun performanya di klubnya di FC20 di Belanda. Ini menurut gue sih Misilgers ya biarpun lagi menurun performanya, tapi ya dengan kualitas yang dimiliki sama dia, kadar Misilgers di atas lapangan bakal sangat membantu ini pertahanan timnas Indonesia. Apalagi kan Misilgers terakhir main di Indonesia pelatihnya masih Sintayong ya, sekarang udah Coach Patrick Kluivert ya. Gue yakin banget nih Patrick Kluivert, Alex Fastur, Daniel Anzat bisa memberikan sentuhan-sentuhan yang pas yang bisa mendongkrak performa Misilgers di timnas Indonesia.
Tambah lagi Indonesia dapat tambahan amunisi baru nih kan, di beberapa match sebelumnya udah main, yaitu Joy Pelupesi. Nah, pada Pelupesi gue yakin banget nih bakal bisa memberikan efek kejut, efek berbeda bagi skuad Indonesia nanti pas lawan Cina. Kan lawan Cina kemarin kita masih kedodoran karena kan Tom Hai main dari bangku cadangan, dan kelihatan banget tuh lini tengah kita ketika Tom Hai belum masuk, ini agak kebingungan, agak sulit untuk membongkar lini pertahanan Cina. Biarpun secara ofensivitas, secara ball possession lawan Cina di leg awal itu kita mendominasi, tapi ya kita kesulitan untuk membongkar lini pertahanan Cina. Tapi pas Tom Hai masuk, Tom Hai menjadi pemain yang bikin gol satu-satunya timnas Indonesia ke gawang Cina di leg pertama tahun lalu, sehingga kita kalah 2-1. Nah, berapa hari ke depan nih lawan Cina nanti di GBK, saya optimis nih dengan hadirnya Tom Hai, terus juga ada Joy Pelupesi, ditambah lagi Ricky Kambuaya. Gue yakin banget nih Indonesia bakal biarpun nggak mudah banget, tapi bakal menemukan cara untuk membongkar ini pertahanan Cina. Yang penting nanti di GBK kita bikin gol duluan lagi, pas kayak lawan Bahrain ya kan. Kalau kita udah bisa bikin gol duluan, ya otomatis untuk meraih kemenangan bebannya agak sedikit berkurang nih, dan peluangnya makin gede untuk meraih 3 poin nanti di GBK ya kan. Joy Pelupesi, Ricky Kambuaya, dan Tom Hai ini bisa menjadi aktor protagonis bagi skuad Indonesia untuk meraih kemenangan lawan Cina nih. Kalau kita menang, otomatis peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka ya kan. Entah itu lewat jalur langsung round ketiga udah cukup, atau kita lolos melalui ke Piala Dunia lewat jalur round keempat ya kan. Karena apa ya? Tadi tengah, belakang, kiper, depan juga udah Oleh Romani udah menunjukin kualitasnya di 2 match terakhir timnas Indonesia. Di match ke-7, ke-8, Oleh Romani lawan Australia bikin 1 gol, lawan Bahrain bikin 1 gol, dan bikin victory gol bagi Indonesia. Nah, lawan Cina, gue optimis nih, Oleh Romani bisa bikin gol lagi bagi timnas Indonesia, karena lihat gaya bermain dia, emang dia sangat-sangat oportunis ya. Ini tipikal striker yang oportunis, punya skill dan positioningnya juga cukup oke. Apalagi ntar ya kita lihat nanti kan Kevin Dix kemungkinan besar bakal membajakan barisan serang Indonesia. Yang penting nih barisan serang Indonesia ini bisa lebih oke dalam menyambut umpan-umpan crossing nanti nih. Kemungkinan nanti ada Dean James, ada Calvin Verdong, di kanan ada Kevin Dix, ada Jacob Sayuri. Menurut kita nanti lawan Cina ini bakal dieksploitasi kemampuannya sama tim kelihatan timnas Indonesia nih untuk menggempur Cina main umpan-umpan crossing, guys. Gue optimis banget sih bakalan kayak gitu nih nanti Patrick Kluivert strateginya nih, karena kita punya pengumpan silang ataupun crosser yang sangat-sangat luar biasa banget nih. Sisi flank kanan ada Jacob Sayuri, ada Kevin Dix, di sisi kiri ada Dean James, ada Calvin Verdong ya kan. Ini menurut gue sih udah kelas wahid nih untuk kelas Asia nih bagi para pengumpan crosser ataupun pengumpan silang dari skuad timnas Indonesia. Tambah lagi ada Tom Hai, ada Joy Pelupesi yang notabene mempunyai kualitas umpan direct ball yang sangat-sangat luar biasa banget. Ricky Kambuaya pun juga begitu, ada Egy juga ya. Menurut gue sih untuk lawan Cina bakal berbeda nih komposisi kemampuan Indonesia dibandingin leg pertama di era Sintayong. Karena apa ya? Kehadiran beberapa pemain baru, Dean James sama Joy Pelupesi, tambah lagi ada Michel Gers yang menurut kita dibilang di bawah Patrick Kluivert bakalan berbeda nih penampilannya, bakal ada sedikit kelebihan. Tambah lagi di kiper ada Emil Audero ya kan. Ya menurut gue sih lawan Cina nanti kita tetap optimis ya, bisa dapat 3 poin biarpun itu cuma menang tipis ya kan. Dan buat netizen nih, please absennya Eleanor Reinders jangan nyerang akun IG-nya dengan statement ataupun apa ya macam-macam ya, dengan komen yang negatif komen ataupun toxic komen, janganlah. Nah, karena apa ya? Karena kan Eleanor Reinders dia nggak ikut bergabung sama skuad tim Indonesia kali ini, udah izin dengan Patrick Kluivert, dengan PSSI kan menurut berita begitu ya, dia udah izin, udah memberikan alasannya, dan itu ya bisa diamini alasannya, dan itu emang logis. Dia harus menunggu kelahiran anaknya ya kan, menemani istrinya ya. Menurut gue itu satu hal yang lumrah lah ya, yang bukan satu hal yang sangat sangat yang di luar logika, itu bisa terima dengan akal sehat. Jadi ya biarpun Eleanor Reinders gue yakin banget nih
Dia masih, gue yakin banget dalam hatinya pengen banget nih main nanti lawan Cina lawan Jepang, tapi apa boleh buat kan, takdir keadaan yang membuat dia harus absen. Tapi ya dengan absen Lionel Reinders, gue yakin banget dia pun sedikit mengurangi kekuatan Indonesia, tapi nggak bakal menghilangkan peluang Indonesia untuk meraih kemenangan lawan Cina nanti. Gimana? Setuju nggak di netizen? Kalau setuju, thank you banget. Dan thanks yang udah support channel YouTube gue melalui konten Pundit Abangan. Jangan bosan-bosan ya untuk support. Dan thank you banget berkat support kalian, channel gue makin berkembang, makin berkembang. Saatnya gue pamit, ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten Pundit Abangan berikutnya. Salam olah bola.